tabaraka wa ta'ala wa musliman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin kami para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian hadis Al-Arba'in Nawawiyah, mari kita bersama-sama memulai dengan membaca doa al-majlis. Mudah-mudahan pertemuan di pagi ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah kepada kita semua, diberikan ilmu yang bermanfaat, bisa mengamalkan di kegiatan setiap hari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azila aw uzala aw azlima aw ulama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi'ni fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubtilan bila nidal walakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hafizahullah, selanjutnya mari kita baca bersama-sama hadis yang ke-15 untuk mengambil keberkahan dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu hafizahullah, hadis yang ke-15 ini diriwayatkan, diceritakan oleh Abi Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isi dari hadis ke-15 adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan.
Barang siapa yang menginginkan kesempurnaan iman, di kesempurnaan iman kepada Allah dan hari akhir, falyakun khairon, maka hendaknya dia berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, auliyasmut, atau hendaknya dia berdiam diri. Berarti hadis ini menunjukkan, memerintahkan kepada kita semua, kalau kita ingin mempunyai kesempurnaan iman pada Allah dan hari akhir, maka tunjukkanlah dengan berkata-kata yang baik. Tidak pernah menyakiti saudaranya, tidak pernah menyakiti tetangganya, tidak pernah menyakiti temannya atau yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, diberi akal dan juga bisa berkata, bisa berbicara. Oleh karena itu, ketika kita diberi akal, diberi mulut, hendaknya kita mempergunakan akal kita, pikiran kita, ucapan kita hanya untuk kebaikan. Karena semua perbuatan kita akan dimintai bertanggung jawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat nanti. Auliyasmut, kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, maka hendaknya dia berdiam diri aja. Tidak bisa berbuat amar ma'ruf nahi munkar, tidak bisa mengajak saudaranya menuju kebaikan, tidak bisa berbicara kebaikan. Kalau berbicara nanti bisa-bisa menyinggung temannya, menyakiti saudaranya, hendaknya dia berdiam aja, karena itu lebih selamat baginya. Selanjutnya isi hadis yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang menginginkan kesempurnaan iman pada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Bagaimana caranya kita memuliakan kepada tetangga kita? Ada beberapa macam. Pertama, ya harus kita menjaga perkataan kita, sikap kita, jangan sampai kita menyakiti tetangga kita. Yang kedua adalah perintah dari Rasulullah dengan cara sering memberi, agar persaudaraan kita, pertemanan kita semakin baik dengan cara saling memberi makanan. Bahkan Rasulullah memerintahkan pada para sahabatnya, kalau kita memasak hendaknya kuahnya dilebihkan, dibanyakkan, agar bisa diberikan pada saudaranya, kepada tetangganya yang dekat.
Kalau di kota ya biasanya cuma catering, mungkin ya roti atau tapi kalau di desa biasanya sering kalau ada hajatan antar-antar ada tetangganya mau mengadakan kirim doa, biasanya antar-antar sama tetangganya. Kalau di kota biasanya mungkin roti bakar atau yang lainnya, makanan-makanannya. Ini sebagai bentuk persahabatan, sebagai bentuk pertemanan kita kepada tetangga kita. Selanjutnya isi hadis yang ketiga adalah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang menginginkan kesempurnaan iman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendak dia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau ada tamu bertamu ke rumah kita, hendaknya dimuliakan. Ada bertamu, ada menginap, itu dalam syariat Islam cuma 3 hari 3 malam. Selanjutnya setelah itu dihukumi sedekah. Atau begini, kalau kita bertamu pada saudara kita, maka tuan rumah itu wajib menerima, memuliakan tamu itu selama 3 hari 3 malam. Kalau melebihi 3 hari 3 malam kita masih memuliakan, masih memberikan makanan, jamuan dan lain-lainnya, itu dihukumi sedekah, bukan kewajiban seorang ahlul bait. Begitu juga ketika kita bertamu pada saudara kita, teman kita, maka hendaknya juga kita harus punya adab-adab bertamu. Kalau datang dari kejauhan, ya hendaknya paling tidak bawa oleh-oleh sebagai tanda membuka pintu, membuka salam. Jangan tangan kosong, kecuali kalau sudah sering, kecuali kontrol diterapkan, nggak apa-apa, dimaklumi. Tapi kalau tamu jauh, kita mau bertamu ke saudara kita yang jauh, hendaknya bawa oleh-oleh, mungkin makan khas Bojonegoro atau jajanan khas Bojonegoro itu sebagai tanda menyenangkan orang yang ditamu, orang yang akan kita tamu. Bapak, ibu-ibu, hafidhahumullah, bahwa Islam itu menuntut kita agar mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk beramal soleh, untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dalam hadis yang kemarin, yang dulu pernah kita bahas, bahwa sebaiknya Islamnya seseorang itu ada meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baik Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Kalau kita pokoknya selalu mempergunakan waktu sebaik-baiknya agar waktu itu bernilai ibadah. Nggak harus
zikir, tidak harus selalu ada di musola. Sepenting kita niatkan, kita ta'alluqkan, hubungkan dengan Allah, maka semuanya bernilai ibadah. Tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar waktu tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan Allah pada kita semua. Karena ibadah itu dibagi menjadi dua macam, ibadah mahdhah dan ibadah ghairul mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang ada tata caranya yang ditentukan oleh syariat Islam, ada syarat rukunnya, seperti kita melakukan sholat, ada tata caranya kita beribadah sholat, ada syarat rukunnya, itu sudah pasti bernilai ibadah. Yang kedua, ibadah ghairul mahdhah, ibadah yang tidak ada aturan-aturan yang ada pada ibadah mahdhah. Contohnya, kita bekerja, kita niatkan untuk mencari nafkah, membahagiakan keluarga kita, maka itu akan bernilai ibadah. Dita'alluqkan pekerjaan kita, dihubungkan pekerjaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau berangkat bekerja, adabnya adalah membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, yang kerja duit-duit, nyenengno keluarga, maka semuanya bernilai ibadah. Oleh karena itu, selama 24 jam itu bisa bernilai ibadah apabila semua aktivitas kita dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Berarti caranya bagaimana selama 24 jam ini bernilai ibadah sesuai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya dengan semua aktivitas kita, tidur kita akan bernilai ibadah apabila kita niatkan, kita hubungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidur, berarti niatnya sebelum tidur ada baca doa. Bismillah, Bismika Allahumma amin wa ahya. Ada yang ahya wa Bismika Allahumma amutu wa ahya. Alhamdulillah. Setelah tidur baca doa. Semua aktivitas kita akan bernilai ibadah apabila semuanya diberikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hafidhakumullah, ada perkataan dari ulama Hasan Basri radhiyallahu anhu, seorang sufi, seorang zuhud. Man kasiro kalamu kasiro sakotuhu. Ini berhubungan dengan hadis yang pertama tadi, hubungannya adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayakul khairan. Kalau kita menghendaki kesempurnaan iman, maka hendaknya kita berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, maka hendaknya kita berdiam diri. Sebagaimana
ulama Hasan Basri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, man kafara kalamu kafara saqatuhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka dia akan banyak pula ya, kecerobohannya, kesalahannya. Ngecubus terus, maka dia nanti lama-lama akan tergelincir ke dalam kesalahannya. Waman kathro maluhu kathro ithmuhu. Ini ilmu zuhud ini. Waman kathro maluhu, barang siapa yang hartanya banyak, kathro ithmuhu, maka banyak pula dosanya. Tapi kita inginnya harta kita banyak, tapi harta kita adalah harta yang halal, thayyiban, mubarakan fi, harta yang banyak, yang halal, yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan Hasan Basri, barang siapa yang hartanya banyak, maka banyak pula dosanya. Ini memberikan warning pada kita semua, peringatan pada kita semuanya. Hendaknya kita dalam mencari rezeki harus sangat teliti, harus sangat jeli sekali. Jangan sampai mengambil hak-hak yang tidak benar. Harus dengan jalan yang benar, jalan yang lurus, jangan sampai dengan jalan yang batil. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sa'a khulquhu adzaba nafsuhu. Barang siapa yang akhlaknya jelek, maka dia akan juga mendapatkan azab siksaan dari semua perbuatannya. Ini ya, berarti kalau kita akhlaknya jelek, berarti nanti dosa kita pun juga banyak akan mendapatkan balasan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua aktivitas kita selalu mendapatkan keberkahan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua apa yang kita lakukan, semua apa yang kita cari, semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan memberikan diri kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dibimbing, ditunjukkan ke dalam hal-hal yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu hafizahumullah, itu dari isi hadis yang ke-15. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bersama-sama, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, manfaat ilmu yang telah kita pelajari, dan mudah-mudahan semua anak-anak kita, keluarga kita selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mari kita hidup bersama-sama dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu